kita akan membahas tentang perang. Ada yang tahu apa itu arti perang? Ya, kita akan membahas tentang perang yang pertama, yaitu Perang Tondano. Ada Tondano 1 dan 2 dan Perang Pattimura. Nah, mengapa ibu mereka berperang? Mereka berperang untuk melawan kolonial Belanda untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan. Dan kita sebagai warga negara Indonesia, terutama sebagai seorang siswa, kita harus bisa memerdekakan diri sendiri dan membawa kemajuan pendidikan untuk Indonesia kita. Nah, simak pembelajaran hari ini, Naku. Selamat belajar, salam. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, dengan penuh semangat dan giat belajar, siswa mampu memahami nilai perjuangan para pahlawan dalam perang melawan kolonial Belanda. Tentang perang melawan penjajahan Belanda bagian 1. Nah, kita akan membahas dua perang, yaitu Perang Tondano 1 dan 2 dan Perang Pattimura. Nah, Perang Tondano. Perang Tondano yang terjadi pada tahun 1808 sampai 1809 adalah perang yang melibatkan orang Minahasa di Sulawesi Utara dan pemerintahan kolonial Belanda pada permulaan abad ke-19. Perang ini terjadi akibat dari implementasi politik pemerintah kolonial Belanda oleh para pejabatnya di Minahasa, terutama upaya mobilisasi pemuda untuk dilatih menjadi tentara. Nah, Perang Tondano 1 yang terjadi pada tahun 1808. Nah, pada saat itu, orang-orang dari Barat datang ke Indonesia. Yang pertama adalah orang Spanyol yang telah sampai di tanah Minahasa atau Tondano. Nah, selain berdagang, orang Spanyol juga menyebarkan agama Kristen yang dipelopori oleh Franciscus Xaverius. Memasuki abad ke-17, hubungan dagang antara Spanyol dan Minahasa terganggu dengan kehadiran para pedagang VOC. Sebelumnya, kegiatan dagang antara Spanyol dengan Minahasa cukup terkendali. Namun, ketika kedatangan orang VOC mulailah terganggu. Nah, gubernur Ternate pada saat itu adalah Simon Kos yang mendapat kepercayaan dari Batavia untuk membebaskan Minahasa dari Spanyol. Orang Spanyol akhirnya tersingkir karena ulah dari VOC. Nah, kemudian setelah VOC berhasil menguasai daerah Minahasa, VOC kemudian berusaha memaksa kehendaknya kepada orang-orang Minahasa untuk menjual berasnya kepada VOC dengan tujuan melakukan monopoli beras di daerah Sulawesi Utara. Tapi dengan tegas orang Minahasa menolak dan menentang usaha monopoli itu karena mereka merasa akan mengalami kerugian yang besar jika pihak VOC melakukan monopoli pada hasil pertanian orang-orang Minahasa. Lalu, apa akibat dari penolakan orang-orang Minahasa terhadap VOC? VOC kemudian memerangi orang-orang Minahasa dengan cara membendung sungai Temberan yang mengakibatkan tempat tinggal rakyat digenangi oleh aliran sungai yang memaksa mereka harus pindah ke Danau Tondano dengan rumah apung. Jadi, ketika orang-orang Minahasa menolak permintaan VOC untuk memonopoli hasil pertanian dari orang-orang Minahasa, nah, ketika orang-orang VOC merasa bahwa orang Minahasa menolak permintaan mereka, mereka langsung dengan licik membuka bendungan Sungai Temberan dan mengakibatkan permukiman rakyat Minahasa tergenang oleh air, sehingga mereka harus memindahkan kediaman mereka ke Danau Tondano dan bertinggal di rumah apung. Nah, seperti yang kalian lihat di gambar, itu adalah ilustrasi rumah apung. Kira-kira seperti itulah mereka tinggal saat permukimannya digenangi oleh air. Kemudian, ketika VOC merasa rakyat Minahasa sudah lemah dan mereka mengeluarkan ultimatum. Ultimatum yang dikeluarkan ada dua. Yang pertama, orang-orang Tondano harus menyerahkan para tokoh pemberontak kepada VOC
Dan yang kedua, orang-orang Tondano harus membayar ganti rugi dengan menyerahkan 50-60 budak sebagai ganti rugi rusaknya tanaman padi karena genangan air Sungai Temberan. Lihat betapa liciknya orang-orang dari pihak VOC. Sudah mereka yang membuka bendungan dari Sungai Temberan, yang disuruh ganti rugi adalah masyarakat Minahasa. Kemudian, ultimatum itu ditolak secara mentah oleh rakyat Minahasa. Lalu, setelah ditolak, tentu ada akibat yang terjadi. Akibatnya apa? Nah, karena penolakan oleh rakyat Minahasa, pasukan VOC akhirnya ditarik mundur ke Manado. Kemudian, masyarakat Tondano mengalami masalah dengan hasil pertanian yang menumpuk, namun tidak ada yang membeli. Nah, karena masyarakat Minahasa menolak ultimatum dari pihak VOC, akhirnya pihak VOC menarik diri dari Minahasa dan mundur ke Manado. Tapi, dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat Minahasa, hasil pertanian mereka yang menumpuk akhirnya tidak terjual oleh ke siapapun karena tidak ada yang membeli. Dengan terpaksa, orang-orang Minahasa mendekati VOC kembali untuk membeli hasil pertaniannya, dan terbukalah Minahasa untuk VOC dan berakhirlah Perang Tondano I. Nah, selanjutnya Perang Tondano kedua yang terjadi tahun 1809. Nah, perang ini dilatar belakangi oleh kebijakan Daendels untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris dan memerlukan pasukan tambahan yang direkrut dari suku yang dianggap memiliki keberanian untuk berperang. Antaranya ada Madura, Dayak, dan Minahasa. Dan mereka juga mulai mengumpulkan para ukung. Nah, ukung ini artinya orang-orang yang memerintah suatu daerah atau suatu distrik. Jadi, kalau di kita seperti kepala desa atau kecamatan atau camat, begitulah yang disebut dengan ukung. Namun, dari kebijakan Daendels ini untuk mengumpulkan para pemuda sebagai pasukan perang, orang Minahasa tidak setuju. Nah, Ukung Lonto yang berasal dari Minahasa menegaskan, rakyat Minahasa harus melawan kolonial Belanda sebagai bentuk penolakan terhadap program pengiriman 2.000 pemuda Minahasa ke Jawa dan menolak kebijakan yang memaksa rakyat memberikan beras secara cuma-cuma kepada Belanda. Lihat, sudah pemudanya harus dikirim sebanyak 2.000 orang ke Jawa sebagai pasukan perang, dan rakyat Minahasa dipaksa untuk memberikan hasil pertanian mereka yaitu beras secara cuma-cuma kepada pihak Belanda. Nah, karena penolakan itu, Belanda mulai memerangi lagi dan mengakibatkan pihak Belanda mengirim pasukan untuk menyerang pertahanan Minahasa dengan dua cara. Yang pertama, kembali membendung Sungai Temberan. Mereka kembali membendung Sungai Temberan dan membiarkan daerah Minahasa tergenangi air, kemudian membentuk dua pasukan tangguh. Satu pasukan tangguh yang menyerang dari Danau Tondano dan yang lainnya menyerang dari daerah barat. Nah, pada tanggal 23 Oktober 1808, pertempuran mulai berkobar. Pasukan Belanda di Danau Tondano berhasil melakukan serangan dan merusak pagar bambu yang membatasi danau dengan permukiman rakyat. Kemudian pada tanggal 24 Oktober, artinya keesokan harinya, pasukan Belanda dari darat membombardir kampung pertahanan Minawanua sebagai serangan yang terus dilakukan sehingga kampung tersebut seperti tidak ada lagi kehidupan. Setelah Belanda merasa orang-orang Minahasa sudah mulai tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, pasukan Belanda mulai melonggarkan serangannya. Nah, ketika mereka melonggarkan serangan itu, tiba-tiba orang-orang Tondano muncul dan menyerang dengan hebatnya, dan pasukan Belanda terpaksa berhenti dan ditarik mundur karena korban dari Belanda sudah banyak yang berjatuhan.
Nah, itu dia tentang Perang Tondano 1 dan 2. Yang ketiga, Perang Patimura yang terjadi tahun 1817. Kalau dibilang Perang Patimura, tentu kita sudah tahu dari daerah mana, yaitu daerah Maluku. Nah, Maluku ini merupakan penghasil rempah-rempah yang diibaratkan sebagai mutiara dari timur yang selalu senantiasa diburu oleh orang-orang Eropa. Tidak hanya berburu, mereka juga ingin berkuasa dan melakukan monopoli perdagangan di daerah itu. Nah, pada masa pemerintahan Inggris sebelumnya di bawah Raffles, keadaan Maluku relatif lebih tenang karena Inggris bersedia membayar hasil bumi dari rakyat Maluku. Dan pada saat pemerintahan Inggris juga, kegiatan kerja rodi itu mulai dikurangi, serta para pemuda Maluku diberi kesempatan bekerja di dinas angkatan perang di Inggris. Nah, kita bisa lihat bagaimana perbedaannya antara masa pemerintahan Inggris oleh Raffles dan masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Kalau pada masa Raffles, dia tetap mengupayakan walaupun melakukan penjajahan di suatu daerah, dia tetap ingin daerah itu memiliki kemajuan. Contoh sama seperti ketika Inggris menjajah Malaysia, bukankah sekarang Malaysia sangat maju? Dari cara Malaysia berbicara selalu menggunakan bahasa Inggris. Ya kan? Kalian sering pasti menonton Upin Ipin. Nah, dari bahasa mereka saja beberapa kata menggunakan bahasa Inggris. Karena ketika Inggris menjajah, ia ingin daerah jajahannya tetap maju. Sedangkan pada masa pemerintahan kolonial Belanda, keadaan kembali merubah. Kegiatan monopoli diperketat dan dikenai wajib kerja paksa, dan jika ada yang melanggar akan ditindak tegas. Hal ini membuat rakyat Maluku semakin merasa tertekan. Nah, menanggapi kondisi yang demikian, para tokoh dan pemuda Maluku melakukan serangkaian pertemuan rahasia. Nah, pertemuan rahasia ini dilakukan sebanyak 3 kali. Yang pertama, diadakan di pertemuan di Pulau Haruku. Yang kedua, pada tanggal 14 Mei dilakukan di Pulau Saparua. Dan yang ketiga, di Hutan Kayu Putih. Selama pertemuan rahasia ini, disimpulkan bahwa rakyat Maluku tidak ingin terus menderita di bawah keserakahan dan kekejaman Belanda. Oleh karena itu, mereka perlu mengadakan perlawanan untuk menentang kebijakan Belanda. Pada saat itu, para pemuda sepakat untuk mengangkat Thomas Matulesi yang kemudian terkenal dengan gelarnya sebagai Patimura, yang dipercaya sebagai seorang pemimpin. Nah, gerakan perlawanan yang dilakukan oleh Patimura dimulai dengan menghancurkan kapal Belanda di pelabuhan, kemudian menuju benteng Dorestad yang ternyata sudah berkumpul tentara Belanda di dalamnya dan terjadilah pertempuran. Selain Patimura pula, ada tokoh lain yaitu Christina Marta Tiahahu, Thomas Patiwale, dan Lukas Klatumahina. Nah, pasukan Maluku pada saat itu dengan sekuat tenaga mengepung benteng Dorestad dan tidak menghiraukan tembakan meriam yang dilemparkan Belanda dari dalam benteng. Nah, akhirnya pasukan Maluku berhasil masuk ke benteng dan membunuh residennya serta menguasai benteng tersebut. Dan atas jatuhnya benteng itu menambah semangat juang para pemuda Maluku. Kemudian Belanda mendatangkan bantuan dari Ambon dan datanglah 300 prajurit. Namun, bantuan ini bisa digagalkan oleh pasukan Patimura. Pada bulan Agustus tahun 1817, Sapura diblokade oleh Belanda dan benteng Dorestad dikepung serta adanya tembakan meriam yang bertubi-tubi. Dan daerah Maluku jatuh kembali ke tangan Belanda. Namun, keberhasilan Belanda yang sudah merebut kembali benteng itu merasa belum puas jika mereka belum menangkap Patimura. Dan akhirnya Patimura berhasil ditangkap pada tahun 1817
tepat di tanggal 16 Desember, Patimura dihukum gantung di alun-alun kota Ambon. Nah, itu dia yang akan kita bahas hari ini tentang Perang Tondano dan Perang Patimura. Kita bisa lihat betapa liciknya Belanda dalam memerangi para pahlawan kita. Sekian materi pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa dilengkapi catatannya dan dikerjakan tugasnya. Dan jangan lupa pula untuk pertemuan saat mengambil rapot dibawa buku catatan serta buku latihannya. Selamat belajar!